menggunakan lokomotif stiker CC 206 1370 di Cipinang. Di stasiun, kalian persiapkan diri Anda. Periksa dan klik. 41 935. Selamat sore teman-teman, saya ucapkan dari stasiun Purwokerto. Saat ini tanggal 22 April 2024, hari Senin, waktu menunjukkan pukul 16.52. Sore ini saya mau pulang ke Jogja dari Purwokerto, naik kereta api tambahan Pasar Senen Solo. Kereta api tambahan Pasar Senen Solo ini merupakan kereta api tambahan di akhir bulan April yang dijalankan menggunakan rangkaian kereta eksekutif dan ekonomi New Generation buatan PT Inka tahun 2024. Nah, rangkaian dipakai ini merupakan rangkaian transit ke-10 yang kabarnya nanti akan dipakai oleh kereta api Lodaya KA 92 dan 93 dari Bandung ke Solo pulang pergi. Dan akan dipakai kereta api Lodaya ini mulai tanggal 1 Mei 2024. Jadi sore ini saya mau ke Jogja naik kereta api tambahan itu, nyobain di kereta ekonominya karena saya penasaran dengan kereta ekonomi New Generation seperti apa. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke area boarding terbaru di Purwokerto. Oke, jadi kereta api tambahan Pasar Senen Solo ini dijalankan hingga tanggal 25 April 2024 untuk saat ini ya, update terbarunya. Dan dari Purwokerto ke Jogja, kereta ini terdapat tarif khususnya sebesar 90.000 untuk ekonomi, kemudian 120 kalau nggak salah untuk eksekutifnya dari Purwokerto ke Jogja. Saya akan naik di kereta ekonominya tarif khusus 90.000, cukup murah, bisa dapat kereta ekonomi generation terbaru 2024 ya, buatan PT Inka. Kita udah nyobain kereta eksekutifnya, ada transit Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan Argo Bromo Anggrek ya. Sekarang kita akan nyobain calon transit Lodaya dari Purwokerto ke Jogja. Kita akan review lengkap dalaman interior seperti apa, fasilitasnya seperti apa. Pokoknya tonton sampai akhir. Kita cetak tiket dan boarding terlebih dahulu yuk teman-teman. Penampakan area boarding dan loket terbaru di stasiun Purwokerto. Kita masuk saja yuk teman-teman untuk cetak tiket di lokasi boarding terbaru. Nah, di sini ada mesin cetak tiket kecil sebelum masuk ke area pintu keberangkatan ya. KA tambahan PSS Solo 10580 dari Purwokerto 1752, tujuan Jogja 2029. Masih agak lama ya, sekitar sejam lagi. Tambahan PSS Solo, relasi Pasar Senen Solo Balapan di ekonomi 4 seat 13A. Nah, nanti saya tunjukkan kenapa saya memilih di ekonomi 4 dan di seat 13A ya teman-teman, ketika keretanya udah datang. Dan dijadwalkan tiba di Jogja setengah 9 malam. Ini jamnya lumayan enak sih menurut saya. Berangkat Jakarta itu kalau salah jam 12 siang dan sampai Jogja setengah 9 malam ya. Oke, kita langsung boarding. Nah, ini dia tampak Skybridge terbaru stasiun Purwokerto sebagai lokasi boarding penumpang kereta api jarak jauh terbaru juga. Dan di stasiun Purwokerto ini ada dua metode boarding. Yang pertama ada face recognition dan boarding manual. Saya udah registrasi face recognition, jadi saya mau pakai face recognition-nya aja untuk boarding. Karena lebih simpel, nggak perlu mengeluarkan KTP, tinggal setor wajah saja teman-teman. Kita coba ini.
Oke. Nah, kereta api tambahan PSE Solo dengan nomor KA 10580 tujuan akhir Solo Balapan akan tiba pada pukul 17.52. Tapi masih belum ada keterangan jalur berapa. Nanti akan masuk di stasiun Purwokertonya. Saya akan naik di ekonomi 4, jadi agak di belakang sedikit ya. Kita dengeran dulu yuk, apakah di depan atau belakang. Ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3. Oh, ternyata di depan teman-teman. Ekonomi 4 ya. Kita pindah ke agak depanan dikit. Oke teman-teman, kereta api tambahan Pasar Senen Solo akan segera masuk di jalur 3 stasiun Purwokerto dengan relasi Jakarta Pasar Senen tujuan Solo Balapan KLB KP 10580 dengan rangkaian eksekutif dan ekonomi New Generation buatan PT Inka 2024. Tiba di Purwokerto pukul 17.44. Lokomotif stiker CC 206 1370 Depo Cipinang. Saya akan berada di ekonomi 4 dengan seri K3 02418. Nantinya ini akan dimiliki oleh Depo Induk Solo Balapan, tapi masih belum ada cap deponya ya. Dan nantinya kereta api rangkaian Transit 10 ini akan digunakan oleh kereta api Lodaya relasi Bandung Solo Balapan. Dari luar tidak tampak berbeda dengan kereta eksekutif ya, cuma beda liverinya, ada ornamen warna biru muda, dan ini liverinya polos, cuma ada striping kayak gini. Pintunya seperti pintu eksekutif, otomatis, tinggal dipencet saja teman-teman. Kita naik yuk. Buat teman-teman yang baru naik kereta New Generation, ini jangan ditarik seperti ini ya, tapi dipencet saja karena bisa merusak pintu gesernya. Tampak dalam kereta ekonomi 4 kereta api tambahan Pasar Senen Solo. Saya akan duduk di 13H. Nah, di sini tepatnya di kiri belakang sesuai harapan. 40 diberikan. Satu. Sebulan 35 kereta api tambahan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto tepat pukul 17.52. Kereta api tambahan PSE Solo, atau teman-teman bisa menyebutnya Mataram tambahan ya, menuju arah Solo Balapan, berjalan pelan-pelan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Dan di jalur 1 ini adalah rangkaian kereta api Kertanegara dengan relasi Purwokerto Malang sebagai KA 134 yang nanti akan jalan di belakang kereta ini. Oke, selamat jumpa Purwokerto. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Saya di kesempatan kali ini duduk di seat 13A dan saya ingin review kursi di kereta api ekonomi New Generation 2024. Kereta api ekonomi New Generation ini memiliki kursi yang desainnya berbeda dengan ekonomi sebelumnya, dengan desain kursi captain seat dan kursi yang lebih lebar
Kalau saya lihat ini setara lebarnya dengan kereta eksekutif ya. Oke, kita review apa lagi ya. Nah, di kereta ekonomi New Generation seperti biasa sandaran tengah bisa dinaik turunkan, dan di tengah sini ada tombol volume untuk mendengarkan audio video on demand yang ada di TV kereta, dan di sini ada colokan USB port tersedia satu saja ini, yaitu Type A. Jadi tiap kursi terdiri dari satu colokan USB, tapi ada dua buah colokan universal atau stop kontak universal yang terdiri di setiap seat masing-masing di Economy New Generation. Jadi dua penumpang bisa dapat masing-masing satu. Lalu ada fasilitas tirai yang bisa dinaik turunkan. Kemudian ada coat hook 2 buah, dan di sini tidak semua kursi bisa mendapatkan coat hook ya. Ada yang dapat coat hook dan ada yang nggak dapat coat hook. Ini dapat coat hook, ini dapat coat hook, tapi mana? Nah, itu seat 15 tidak mendapatkan coat hook sama sekali. Tapi keuntungannya seat 15 bisa dapat full jendela, teman-teman. Seat 14 juga dapat jendela. Kemudian apalagi ya? Dari kapasitas bagasi ini lumayan luas, bisa untuk naruh barang yang lumayan gede. Kemudian di depan kita ada kantong kursi dan satu kantong kresek masing-masing ya. Per kursi dapat. Ini bisa dipakai untuk menyimpan sampah, dan ini bisa dipakai untuk menyimpan barang. Jangan lupa untuk ambil barangnya lagi ketika teman-teman mau turun ya, biar tidak ketinggalan barangnya. Kemudian untuk legroom, saya memiliki tinggi 183 cm, dan ini luas banget teman-teman. Menurut saya sih ini legroom kereta ekonomi terluas dibanding kereta-kereta ekonomi lain. Dan walaupun gitu, tapi ini agak sulit buat selonjor karena terbentuk oleh frame kursi ya. Nih, kita tak liatin sini. Nah, ini agak mentok nih buat saya, tapi agak nggak enak sih buat selonjor kayak gini, tapi sempit. Jadi ini legroomnya lebar, tapi kalau buat selonjor nggak enak. Kalau kita cobain sebelah sini ya. Nah, sebelah sini bisa kayak gini, tapi juga kepentok frame kursinya. Kalau di sini malah kita nggak bisa selonjor sama sekali. Di sini sempit banget. Ya, kelemahannya kereta ekonomi cuma itu menurut saya. Kemudian apalagi nih? Nah, di sini ada tuas reclining yang bisa teman-teman gunakan untuk mengatur sandaran kursi. Mau rebahnya seperti apa? Kita praktekkan dulu ya. Oke, begini kondisi normal bila kedua kursi tidak di reclining ke belakang. Kita coba satu di reclining ke belakang. Oke. Nah, ini rebah banget sih teman-teman. Menurut saya ini rebah banget ya dibanding kereta ekonomi premium atau ekonomi modifikasi. Ini udah mentok, tidak bisa dimundurin lagi. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya, dan menurut saya sih lumayan rebah untuk ukuran kereta ekonomi. Tapi saya mau mencoba bila kita duduk di belakangnya sini. Kita coba yuk. Wah, agak mentok sih ini teman-teman. Ini deket banget. Saya ini videonya pakai zoom 0,7 saja, rasa deket kalau melihat POV dari saya ya. Menurut saya sih ini agak gimana gitu. Kalau misalnya penumpang depan kita rebahan full, tapi bisa mengganggu arus keluar masuk penumpang yang duduk di kursi sebelah sana ya. Ini agak sempit. Nah, bahkan saya bisa menabrak. Jadi harus kayak gini. Dan penumpang, bila ada penumpang yang duduk di sini dan yang sebelah sini mau keluar, itu yang duduk di sini tempat saya duduk ini harus berdiri biar penumpang sebelah saya bisa keluar. Ya, fasilitas yang mungkin ini bisa kayak disebut
bagus untuk yang rebahan tapi tidak bagus untuk yang duduk di belakangnya. Jadi yang duduk di belakangnya harus ikut merebahkan kursinya jika ingin tidak merasa sempit. Kalau ini menurut saya sih sempit sih ini. Oke, itu dia review kursi. Apalagi ya kurang. Oh iya, di Kereta Economy Generation kita kembalikan dulu ya teman-teman. Nah, di Kereta Economy Generation ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini kursinya diatur searah laju kereta semua dan tidak ada yang duduk mundur. Tapi teman-teman yang ingin mungkin pergi rombongan bisa mengatur kursinya berhadapan-hadapan. Oke, kita praktekkan karena ini mirip kereta eksekutif. Ini ada tuas yang bisa digunakan untuk memutar kursi. Teman-teman tinggal injek saja. Nah, seperti inilah bila kedua kursi dihadap-hadapkan. Kita cobain yuk. Nah, ternyata legroomnya lebih sempit dari kereta ekonomi 106 ton. Segini ya. Ini kalau ada orang, ini mungkin bukan adu dengkul lagi tapi adu paha. Dengkul saya bisa nabrak ke paha orang yang mungkin akan duduk di depan saya. Ginilah kondisi jika duduknya hadap-hadapan. Nah, karena ini mengorbankan legroom banget sih menurut saya. Oke, itu dia fasilitas di sini ya. Sisanya sama seperti kereta eksekutif New Generation yang di belakang. Ada panel LED display yang baru ala kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian ada TV dan ada display informasi kereta seperti nomor kondektur dan stasiun pemberhentian berikutnya. Sementara di display atas itu ada penunjuk kamar mandi atau toilet. Kemudian ada penunjuk nomor ekonomi atau nomor kereta. Kemudian ada petunjuk stasiun saat ini dan kecepatan kereta saat ini. Dan yang terakhir ada petunjuk suhu ruangan. Akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya. Persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Stasiun percabangan jalur yang satu ke arah Bandung Tasikmalaya dan yang satu ke arah Purwokerto Cirebon yang baru saja kita lewati, dan ini akan bercabang menjadi satu menuju arah Jogja hingga Surabaya. Oke, kita tepat pada pukul 18.14 ya masuk Kroya, dan setelah ini kita akan diberangkatkan lagi untuk menuju ke arah Yogyakarta. Kereta api tambahan PSE Solo masuk Kroya. Kereta api tambahan Pasar Senen Solo masih standby di Kroya menunggu keberangkatan dari arah Purwokerto tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke, rangkaian New Generation PT Inka 2024 ini menggunakan sambungan akordeon. Nah, seperti ini ya, sambungan akordeonnya ini memiliki keunggulan yang bisa meningkatkan kekedapan kabin. Di dalam kabin lebih tenang, bisa lebih nyaman juga, dan tentunya ini lebih aman dibanding sambungan karet biasa. Part 1 diberikan. Sebuah nik kelima diberangkatkan tepat 18.20. Oke teman-teman, selamat jumpa Kroya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Suasana kereta ekonomi New Generation di ekonomi 4 ini menurut saya sih senyap ya teman-teman, nggak berisik dibandingkan kereta ekonomi lain yang pernah saya naiki atau di video-video trip report ekonomi sebelumnya di channel ini ya.
teman-teman bisa dengarkan sendiri kalau ini tuh anteng banget, nggak berisik, nggak gemblodak. Tapi nanti kita lihat di peta Kutoarjo Jogja yang katanya rel paling berisik di Pulau Jawa, apakah kekedapannya masih lumayan kedap atau bakal berisik efek rel jalur kereta apinya yang berisik. Oke, setelah ini saya mau ke kereta makan buat makan malam sambil review kereta makannya ya. Oh ya, saya baru menyadari di tengah ini, nah ini ada kayak tonjolan, itu adalah alat air purifier, jadi bisa menyaring udara di dalam rangkaian kereta dan udaranya bisa didaur ulang menjadi udara bersih dan membuang udara yang kotor. Beginilah interior dari kereta restorasi kereta api tambahan Pasar Senen Solo. Pertama kita lihat musolanya ya teman-teman. Begini ya kondisi musola dari kereta ekonomi, dari kereta tambahan PSK Solo yang nantinya dipakai kereta api Lode ya. Ya, interiornya sama seperti kereta New Generation lainnya. Fasilitasnya lengkap, ada rak, cermin, sajadah, dan gantungan. Ornamen-ornamen Islaminya juga bagus. Nggak ada blowernya, jadi bisa lumayan dingin pas waktu ibadah sholat. Dan di sini juga ada sandal untuk teman-teman gunakan ketika wudhu. Interior dari kereta restorasi KLB tambahan Pasar Senen Solo ini menurut saya sih lebih mewah daripada di restorasi kereta api Argo Dwi Pangga, Taksaka dan Lawu dan Argo Bromo Anggrek. Ada ornamen-ornamen motif batik Jawanya teman-teman. Nah, dan ini juga empuk banget kursinya. Ini terbuat dari kain juga. Kesannya lebih mewah sih menurut saya dibanding restorasi kereta Argo. Mantap ya. Dan bedanya di restorasi kereta Argo, di sini ada kayak tonjolan kecil, yaitu yang bisa digunakan untuk meja menaruh barang teman-teman seperti ini, atau barang-barang di kereta restorasi. Nah, di kereta restorasi juga ada 4 buah colokan stop kontak yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecas HP, laptop di restorasi ya. Nah, kita lihat arah sana ada LED display dan 2 buah layar TV yang berisikan informasi kereta. Dan di sini AC-nya adem banget, dingin, kayak udah rasa kulkas teman-teman. Oke, saya mau pesan makanan di restorasi kali ini. Nah, ini saya sudah membawa menunya, menu khusus kayak KLB tambahan. Kita buka yuk teman-teman. Isinya apa aja? Oh, mantap. Ini ada list makanan dan minuman panas yang dijual di kereta restorasi KLB tambahan Pasar Senen Solo, dan mungkin nanti akan dijual juga di kereta api Lode ya, yang nanti akan menggunakan rangkaian ini. Jadi malam ini saya mau pesan nasi sapi lada hitam, harganya 40.000. Lalu untuk minuman saya sudah ada teh pucuk harum. Ini harganya, kita lihat, teh pucuk harum harganya 8.000, jadi total 48.000. Nah, ini list atau daftar minuman dingin dan snack yang bisa teman-teman beli di kereta api tambahan atau kereta-kereta New Generation lain ya, karena menunya kalau saya lihat sih hampir 11-12 mirip-mirip ya. Saya itu ngincar ini, tapi ternyata udah habis. Jadi saya beli nasi sapi lada hitam karena saya udah pernah nyobain dan rasanya lumayan enak. KLB tambahan Pasar Senen Solo tiba di stasiun Gombong pukul 18:41.
Kita tiba di Gombong, bertepatan dengan pesanan saya tiba di meja saya, nasi sapi lada hitam. Kita unboxing dulu teman-teman. Oke, ini dia makanan saya hari ini di kereta api tambahan Pasar Senen Solo. Nasi sapi lada hitam harga 40.000, terdiri dari satu bungkus sapi lada hitam, kemudian ada sayur, ada jagung, kacang polong, dan wortel, kemudian ada kerupuk udang, nasi putih, dan disediakan sendok, garpu, tisu, dan tusuk gigi. Nah, pas banget, kereta api tambahan Pasar Senen Solo diberangkatkan dari stasiun Gombong pukul 18.44. Selamat makan teman-teman. Kita cobain yuk rasanya seperti apa. Ini nasinya agak keras menurut saya, tapi nggak terlalu. Kita cobain ya. Ini rasa lada hitamnya kerasa banget, enak. Kerupuknya juga enak, tidak melempem dan enak untuk dimakan. Kemudian jagungnya dan wortel, sayur-sayurannya juga kalau dicampur sama lada hitamnya lumayan jadi pelengkap. Tapi nasinya menurut saya agak kaku dikit ini. Ya, efek sebagai frozen food ya begini. Kalau buat nasi, kalau didinginin lalu diangkatin lagi agak keras. Review toilet pria di kereta api tambahan. Ini di kelas ekonominya tidak ada perbedaan dengan di kelas eksekutif. Fasilitasnya sama, ada food washer, wastafel, kemudian ada sabun cuci tangan, tempat sampah, tisu, shower kecil atau bidet, kemudian ada kloset duduk, dan ada pegangan tangannya, dan ada kaca 3 buah yang bisa digantikan jadi lemari, ada pengharum ruangan, kemudian cup stop. Kita lihat toilet perempuannya teman-teman. Ini agak berat ya pintunya dibandingkan pintu toilet lain. Jadi perbedaannya di toilet perempuan ada meja baby care atau yang bisa digunakan untuk teman-teman ganti popok bayi teman-teman ya, atau anak teman-teman yang mungkin popoknya udah kotor dan nggak bisa dipakai dan ingin ganti di dalam kereta. Ini bisa digunakan di toilet perempuan ya. Di semua kereta eksekutif dan ekonomi new generation ini ada fasilitasnya. Dan perbedaan lain adalah ada pembersih dudukan kloset yang digunakan untuk membersihkan dudukan kloset duduk yang di toilet perempuan ya. Di toilet laki-laki tidak ada. Dan ini ada kresek sampah yang bisa digunakan untuk membuang popok kotor tadi. Ada juga tempat sampah dan fasilitas lain yang sama, wastafel, foot washer, dan sabun cuci tangan. Sekilas sama, cuma beda interior dan fasilitas tambahan. KA tambahan Pasar Senen Solo masuk Kebumen pukul 19.08. Satu menit langsung berangkat lagi teman-teman.
1909 kereta api tambahan ke PSE Solo diberangkatkan dari stasiun Kebumen. Cuma berhenti 1 menit di sini teman-teman, gokil ya. Set nggak ada penumpang naik turun atau cuma dikit, langsung diberangkatkan lagi setelah selesai proses naik turun. Oke, jadi kereta api tambahan Pasar Senen Solo masuk stasiun Kutoarjo pukul 19:31. Kita masuk di jalur 3, bertemu dengan kereta api apa ini? Oh, Kuto Jaya Utara KA 223 dari Kutoarjo tujuan Jakarta Pasar Senen. Kita masuk di jalur 3 ya, stasiun Kutoarjo. Ini 2 kereta stainless steel bertemu di stasiun Kutoarjo. Satu stainless steel generasi lama dan kita naik di stainless steel generasi baru. Suasana malam di stasiun Kutoarjo. Jalur 2 kereta api Kuto Jaya Utara. Jalur 3 kereta api tambahan Pasar Senen Solo. Kuto Jaya Utara jalur 2 berangkat. Setelah itu kereta api tambahan akan diberangkatkan. 40 41 935 tepat 1934 kereta api tambahan diberangkatkan. Kereta api tambahan ke PSE Solo diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Pemberhentian berikutnya stasiun Wates. Ini kereta ngecer parah teman-teman. Dari Purwokerto Jogja aja ada pemberhentian di stasiun Kroya, itu 1. Kemudian ada pemberhentian di stasiun Gombong. Kemudian ada Karanganyar, kemudian Kebumen, Kutoarjo, Wates, dan Jogja. Itu 5 stasiun sendiri. Pukul 19.43. Saat ini kita sedang berada di kawasan peta antara stasiun Kutoarjo dan Jenar. Dan ini kita sudah memasuki wilayah rel yang berisik. Dan bahkan peredam Nyugen aja, dan bahkan peredam kereta stainless steel new generation aja masih tidak bisa meredam berisiknya rel di lintas Kutoarjo Jogja. Tapi ini menurut saya sih nggak terlalu berisik dibandingkan kalau naik kereta stainless steel lama atau new image atau kereta mild steel lama. Jadi berisiknya masih bisa ditoleransi. Tapi ini berisik sih menurut saya dibandingkan tadi waktu kita melintas di kawasan Daup 5 di antara Kroya Kutoarjo yang relnya anteng, tapi untuk guncangan tidak begitu parah. Kita dengarkan teman-teman. Ini berjalan langsung stasiun Jenar ya. Nah ini udah agak tenang dikit relnya dan tidak terlalu berisik. Aslinya peredam kereta new generation ini cukup lumayan bagus dibandingkan kereta eksekutif dan ekonomi premium stainless steel 2018-19. Nah kedengeran cuma suara boginya. Ini saya berada tepat di depan posisi bogi kereta ini berada di bagian belakang. Jadi lumayan nyaman ini buat saya. Kereta api tambahan Pasar Senen Solo KBKP 10580 persiapan masuk stasiun Wates. Ini udah melintas Tetek Kulon. Ini masuk Wates yang agak ngebut teman-teman. Nah langsung memelan ini udah.
Oke, kita masuk Wates pukul 20.02. Stasiun Wates ini cukup memberhentikan banyak kereta api ya, terutama kereta ekonomi eksekutif campuran, baik itu yang bisa ngebut 120 atau cuma bisa jalan 90. Jadi ini stasiun yang lumayan banyak peminatnya dan okupasinya cukup ramai. Makanya nggak heran kalau banyak yang berhenti di sini. Stasiun Wates, stasiun pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di Yogyakarta. Ini yang kebagian peron cuma dari ekonomi 4 sampai belakang, nggak kelihatan di sebelah sana. Kalau misal 1, 2, 3 ini nggak dapat peron ya teman-teman. Kelihatan nggak ada garis warna kuningnya. Wah, langsung diberangkatkan. Persiapan diberangkatkan dari stasiun Wates KLB tambahan Pasar Senen Solo Balapan. Part 1 20.05 diberangkatkan dari stasiun Wates. Oke teman-teman, mumpung kita belum sampai di stasiun Yogyakarta, saya mau memberi kritik dan saran untuk mengatasi bagaimana biar penumpang nggak menggunakan ini untuk membuka pintu ya. Harusnya kan pakai ini, tinggal dipencet saja. Nah seperti itu, lalu ditutup lagi, tinggal dipencet. Ini lebih simpel daripada kita menggunakan ini lalu merusak pintunya. Menurut saya sih harusnya ya ini lubang untuk menggeser manual ini bisa ditaruh di bawah seperti di pintu luar bordes ini ya, atau diberi stiker besar penunjuk kalau penumpang itu harusnya memencet tombol ini untuk membuka pintu. Nah seperti ini kira-kira teman-teman, tekan tombol untuk buka tutup ini bisa diterapkan di pintu sambungan kereta ya. Tapi ini mungkin karena masih baru dan langsung digunakan setelah dikirim dari Inka dan belum sempat untuk ditempeli panduan atau instruksi untuk membuka pintu dengan memencet tombol. Soalnya kalau menurut saya sih ini kurang ergonomis desainnya, karena penumpang tidak akan fokus di sini, tapi melainkan fokus di sini. Ya, efek dari peralihan dari sistem pintu manual geser dengan tuas menjadi pintu otomatis dengan memencet tombol saja. Oke, setelah ini kita akan berhenti di stasiun Yogyakarta, tujuan akhir saya setelah diberangkatkan dari stasiun Wates. Oke teman-teman, saya barusan menemukan keanehan di seat 13A dan B ini. Terjadi perbedaan derajat reclining. Ini dua-duanya udah sama-sama mentok, gak bisa disandarin ke belakang lagi, tapi seat 13A dan B memiliki perbedaan derajat. Nah, bisa dilihat ya, ini yang 13B lebih rebah dibanding 13A, padahal ini sama-sama full loh. Coba ya, nah, ini udah mentok, saya udah gak bisa digerain lagi, tapi recliningnya beda ya. Semoga saja dibenahi sebelum didinaskan di kereta api Lodaya reguler. Ini mungkin hanya terjadi di seat 13A dan 13B ya. Kalau di seat lain saya belum nyoba. Ya semoga saja bisa dibenerin, karena ini berbeda efeknya, ini lebih rebah.
Tapi ini lebih tegak, lebih nyaman yang ini daripada yang ini. Saat ini kita berada di peta antara stasiun Rewulu dan Patuan. Ini kita dipacu dalam kecepatan 95 km per jam, teman-teman. Dan menurut saya kekedapannya lumayan bagus untuk di trek atau jalur yang terkenal berisik dan guncangannya lumayan keras ya. Tapi ini tidak terlalu berguncang dan tidak berisik, masih kedapnya lumayan bagus menurut saya. Oke, setelah ini kita akan melintas stasiun Patuan, lalu akan berhenti di stasiun Yogyakarta, tujuan akhir saya. Sebelum itu saya mau menarik kesimpulan dari perjalanan naik kereta api tambahan Pasar Senen Solo dari Purwokerto dan Jogja. Menurut saya untuk harga 90.000 ini lumayan worth it. Keretanya nyaman, AC dingin, kursinya agak kalah sedikit tapi nggak apa-apa lah, masih cukup nyaman buat saya. Kemudian interiornya bagus, pintunya serba otomatis, dan rangkaiannya tidak terlalu berisik, tidak gemelodak. Jadi rangkaian eksekutif dan ekonomi New Generation 2024 ini cocok banget buat kereta api Lodaya. Jadi Lodaya juga jadi pilihan banyak orang dan okupasinya cukup bagus, jadi masuk akal kalau diberi kereta rangkaian New Generation buatan Inka. Jadi saya harap semua kekurangan yang ada di rangkaian New Generation ini bisa diperbaiki sebelum dipakai oleh kereta api Lodaya nanti. Oke, itu dia kesimpulan trip kali ini. Cukup nyaman dengan harga yang cukup murah, 90.000. Dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta, tujuan akhir saya perjalanan kali ini. Kereta api tambahan Pasar Senen Solo tiba di stasiun Yogyakarta pukul 20:29. Bagaimana nih menurut teman-teman rangkaian New Generation yang akan dipakai kereta api Lodaya ini? Boleh tulis di kolom komentar ya, apakah bakal worth it atau tidak untuk dipakai di lintas Bandung Solo. Kalau menurut saya sih worth it saja ya. Oke, kita masuk jalur 3 stasiun Yogyakarta. Terima kasih K3024818. Selamat datang di kota Yogyakarta. Di jalur 5, jalur 4 maaf, ada kereta api Gajayana tujuan Jakarta dari stasiun Malang. Dan KLB tambahan standby di jalur 3 menunggu keberangkatan tujuan akhir Solo Balapan. Persiapan kereta api tambahan Pasar Senen Solo Balapan akan segera diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta pada pukul 20:35. Dari jalur 5 rangkaian kedatangan timur, dari jalur 5 rangkaian kedatangan timur, di bawah 3 naik turun terlebih dahulu, di bawah 3 naik turun terlebih dahulu, jalur 5 rangkaian laksanakan kedatangan timur, penumpang kereta api laksanakan, di bawah 3 naik turun terlebih dahulu, jalur 5. Semboyan 40 dan 41 akan diberikan dari sisi kiri arah laju kereta. Jadi di kereta api tambahan Pasar Senen Solo ini ada keunikan tersendiri, teman-teman. Nanti kita lihat yuk keunikannya apa, karena ketersediaan sarana New Generation masih terbatas dan untuk memenuhi kebutuhan sarana harus pinjam rangkaian New Generation milik kereta lain. Empat 40 diberikan.
41. Semboyan 35, kereta api tambahan Pasar Senen Solo Balapan. Tujuan akhir Solo Balapan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta tepat pada pukul 20.35. Terima kasih untuk kru yang bertugas di kereta api tambahan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kita lihat yuk keunikan rangkaian KLB tambahan. Ini rangkaian ori milik Transit 10 dengan stiker warna pink atau magenta ya. Ini masih normal, masih normal, masih normal. Nah, belakangnya membawa satu mirip kereta api Taksaka. Rangkaiannya Generation 2023 dan milik kereta api Argo Laut dan Argo Dwi Pangga. Dan pembangkitnya normal, jadi belang-belang loh teman, eksekutifnya. Oke, itu dia kereta api tambahan. Terima kasih sudah mengantar saya dari Purwokerto ke Jogja. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. Terima kasih dan semoga saya bisa naik ketika dinas di kereta api Lodaya. Oke, itu dia video perjalanan kali ini naik kereta api tambahan tujuan akhir Jogja dari Purwokerto dengan tarif khusus 90.000. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah nonton buat teman-teman yang nonton dari awal hingga akhir video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan selamat malam dari stasiun Yogyakarta. Selamat jumpa di video selanjutnya.